Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RSNO dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel RSNO dalam segmen Ngaji Ngopi, ngatur jiwa, ngolah pikir, noto ati, tradisi santri. Baiklah Sobat RSNO dimanapun berada, kemarin kita sudah belajar sama-sama tentang bagaimana memuliakan guru secara dohir ya, dan sekarang kita menginjak berikutnya bagaimana cara kita memuliakan guru secara batin. Jadi memuliakannya harus dua-duanya, secara dohir juga secara batin. Bisa, karena bisa orang itu secara dohir itu kelihatannya memuliakan ya, dia kelihatannya memuliakan, dia mengikuti gini, hormat dan lain sebagainya secara batin, tapi secara dohirnya, tapi secara batin dia menolak. Nah, kadang dia juga merasa tidak enak gitu di batinnya ya, maka secara dohir juga secara batin, lahir batin kita memuliakan guru ya, agar mendapat keberkahan. Dawuh daripada Imam Al-Ghazali, wa ammah tiramul batini fahuwa anna kullama yasma'u wa yakbalu minhu fil dhahiri la yunkiruhu fil batin la fi'lan wala qawlan li alla yattasima bin nafaqi wa illam yastati ayatruka batahu ila aywafiqal batinuhu zahira wa yahtarazu an musjalasati sahibisu iliyak sura wilayatu syayatinal jinna wal insi syayatinal jinni wal insi an sahni qalbi wa yusaffa min lawthi syaitanahi wa ala kulli halin yakhtarul faqra alal ghina. Adapun cara memuliakan guru secara batin, yaitu satu, setiap apapun yang ia dengar dan ia terima dari guru itu secara zahir, maka tidak mengingkarinya secara batin ya. Setiap apapun yang ia dengar dan ia terima dari guru itu secara dohir, maka tidak mengingkarinya secara batin, tidak mengingkari perbuatan dan juga ucapan. Kenapa? Agar guru itu tidak menyebutnya sebagai munafik, lain di bibir, lain di hati. Jika ia tidak mampu, maka tinggalkan menemani guru itu sampai batinnya si murid berkesesuaian dengan dohirnya. Jadi ketika kita belajar, maka kita harus menyatukan frekuensi kita dengan guru kita agar bisa sama. Dohiran babatinan kita bisa patuh, memuliakan, tunduk, memuliakan terhadap guru kita, kesesuaian kita. Jangan sampai di dohir kita kelihatan mengikuti guru kita, kelihatan patuh, tapi di hati kita mengingkarinya ini. Dan ini juga menjadikan ilmu kita tidak manfaat. Sepinter apapun kita, secerdas apapun kita, sehebat apapun kita, tetap ilmu yang kita dapatkan tidak akan membawa manfaat, tidak berkah ya. Makanya sami'na wa ata'na, manut, turut, patuh terhadap guru, terhadap semua yang diajarkan guru, baik secara dohir maupun secara batin. Nah, ini frekuensinya perlu disamakan dari berkesesuaian antara murid dengan si guru tadi. Nah, ini penting ya, ini adalah untuk keberkahan kita sendiri dan juga untuk kita melangkah pada hal-hal yang baik, untuk mengikuti apa yang didawuhkan guru kita. Maka yang kedua, kita harus bisa menjaga diri dari mana? Dari berteman dengan orang yang memiliki perilaku buruk,
Agar apa? Agar dapat mempersempit wilayah kekuasaan setan dari golongan jin dan manusia di piringan hati kita. Ya, maka ketika kita berteman, ini penting sekali berteman dengan orang soleh. Memilih teman itu penting sekali. Ini dibuat pujian ini. Ya, wong kang soleh kumpulono. Jadi teman itu sangat ya, ketika kita berteman dengan orang soleh, berteman dengan orang baik, kita berteman dengan sesama pelajar, sesama mencari ilmu, sesama penuntut ilmu, maka kita akan tergerak, termotivasi dengan ilmu yang kita pelajari. Jangan sampai kita berteman dengan yang berlainan. Ya, ketika berteman dengan lainan, maka ya beda lagi. Ya, termasuk keyakinan kita, kemantepan kita juga akan berkurang. Nah, maka berteman dengan orang seperti itu, ya, itu bisa mengurangi. Karena apa? Setan itu tidak akan senang ada orang yang berilmu. Ya, makanya setan itu akan selalu menggoda. Ya, dia akan selalu berusaha bagaimana orang itu tidak mau belajar. Ya, mulane ngaji itu berat. Ngaji itu paling berat. Setan yang nggoda tenanan. Ya, sampai nek yang lain-lain itu masih ringan. Ya, masih bisa. Ya, apa meneh nek sampean istighosah iso rezekine lancar, duwe akeh. Teko kabeh. Ya, 1 jam ngene betah. Tapi sampean kalau ngaji, mencari ilmu, belajar, aduh kapan prai ini? Ya, baru 15 menit sewi ngajine kayak gitu ya. Ya, maka ketika kita harus melawan, ya, melawan setan itu, ya, menjaga, mempersempit wilayah kekuasaan setan, golongan jin dan manusia, ya, maka menjadi bersih. Bagaimana agar hati kita menjadi bersih dari kotoran yang bersifat syaitonia, sehingga lurus, bersih, ya, tujuan kita, cita-cita kita, keinginan kita, pengabdian kita terhadap guru kita bersih. Ya, nah, Imam Syafi'i itu kalau mau belajar dulu, itu sambil doa, itu ketika berjalan itu berdoa. Ya, kenapa? Ya Allah, jangan sampai engkau perdengarkan pada telingaku walaupun hanya sedikit kesalahan daripada guruku. Luar biasa ulama dulu itu ya. Makanya jangan pernah kita mencari kekurangan, mencari kesalahan daripada guru kita. Juga jangan sampai kita membandingkan atau kita membantah guru kita walaupun itu dalam hati kita, secara batin kita, jangan sampai. Ya, apalagi kita merasa dalam batin kita tidak cocok dengan guru kita. Nah, itu jangan sampai. Kecuali boleh membantah, boleh mendebat, kecuali itu atas perintah guru. Kalau diperintahkan itu boleh. Dengan kamu punya argumen apa misalnya seperti itu, boleh kamu. Itu pun harus dengan tata krama. Nah, ini loh penting, adab, tata krama itu di atas ilmu. Ya, sepinter apapun orang yang tidak bisa unggah-ungguh, tidak punya adab, tata krama terhadap gurunya, ya, dia sudah berani membantah gurunya, baik secara dohir ataupun secara batin, opo meneh karo-karone, ya, naudzubillah min dzalik, tidak akan ada keberkahan dalam dirinya. Ya, tidak ada keberkahan, karena tidak ada keberkahan yang dibangun di atas kedurhakaan. Nah, ini yang penting. Jadi juga jangan sampai seorang murid menunjukkan, ya, dia menunjukkan kelebihan dan lain-lain sebagainya kepada gurunya. Dia harus memilih fakir daripada kaya, daripada pada setiap keadaan. Ya, kenapa? Ketika maksudnya apa? Orang itu kalau memilih fakir, dia akan mudah merasa membutuhkan. Tapi kalau dia sudah merasa kaya, dalam arti apa? Dalam segalanya, dia sudah mempunyai ilmu, sudah banyak pengalaman, banyak wawasan, maka dia sifat membutuhkannya, kondisi membutuhkan akan berkurang. Yang keluar akan sifat kesombongannya. Nah,
terhadap gurunya pun dia berani seperti itu dengan apa yang sudah dia dapatkan ya. Ini mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita ya. Inilah cara-cara kita, apa yang diajarkan oleh beliau Al-Imam Al-Ghazali, bagaimana kita memuliakan guru-guru kita ya. Dengan cara apa? Memuliakan guru kita, bagaimana memuliakan tidak hanya di zahir saja, tapi juga memuliakan secara batin, zahiran wa batinan ya. Njaba njero ikhlas, nah njaba njero mulyakno ning guru nih. Inilah tanda-tanda nanti ketika seperti itu, insya Allah kita akan memperoleh keberkahan daripada seorang guru tadi. Kita akan mendapatkan berkahnya berkhidmat kepada guru tadi ya. Sarannya tadi muliakan ya, secara dohir dan secara batin. Sepinter apapun kamu, secerdas apapun kamu, dan bagaimanapun kamu mengetahui kekurangan gurumu, jangan pernah engkau tidak mencocokinya. Jangan sampai merasa bertentangan dalam hatimu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.